Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Fitri dari MTB 6A ingin mempresentasikan tentang marketing hospitality. Yang pertama, di slide pertama yaitu the function of marketing. Yang pertama, marketing adalah suatu proses pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen yang saling menguntungkan. Yang kedua, proses pemasaran adalah suatu proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen pada produk dan layanan. Yang ketiga, pokok pasar dari marketing selling adalah marketing fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dan kemudian menjualnya. Sedangkan selling fokus pada bentuk promosi produk yang pada akhirnya akan menciptakan permintaan produk. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang marketing konsep atau konsep dari pemasaran. Konsep atau filosofi sebuah pemasaran adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan pemasaran dengan serangkaian aktivitas lembaga dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan kalangan masyarakat. Adapun konsep marketing terdiri dari the production concept, the product concept, selling concept, marketing concept, dan social marketing concept. Dampak dari marketing konsep itu sendiri terdiri menjadi dua, dampak ke lingkungan makro dan mikro. Dampak lingkungan pemasaran pada suatu industri lingkungan pemasaran merupakan campuran antara kekuatan internal dan eksternal yang mengelilingi organisasi dan memiliki dampak terhadapnya, terutama kemampuan mereka untuk membangun dan memelihara hubungan yang sukses dengan pelanggan. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan makro. Faktor lingkungan makro meliputi sosial, ekonomi, politik, dan hukum, pengaruh dengan demografi dan kekuatan teknologi. Terkadang ada yang disebut sebagai faktor pestel atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Organisasi tidak dapat mengendalikan kekuatan ini, hanya dapat mempersiapkan perubahan yang terjadi. Sedangkan untuk lingkungan mikro mengacu pada kekuatan yang sangat mempengaruhi perusahaan dan secara langsung mempengaruhi hubungan organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi perusahaan dan karyawan, pemasok, pesaing, pelanggan, masyarakat, dan perantara pemasaran. Slide selanjutnya ada hospitality service marketing. Pada section ini menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan sebuah pembelian. Terdapat 2 poin yang mempengaruhi, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Untuk faktor dari dalam ada faktor personal yang meliputi umur, penampilan, pendudukan, gaya hidup, dan kepribadian. Dan untuk faktor psikologi meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan kepercayaan dan sikap. Untuk faktor dari luar ada faktor budaya yang meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Untuk faktor sosial meliputi keluarga, lingkungan kelompok, dan status. Selanjutnya kita akan memasuki bagian bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan suatu perangkat yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara menggabungkan beberapa elemen di dalam bauran pemasaran itu sendiri yang dilakukan secara terpadu, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Bauran pemasaran terbagi menjadi 2, yaitu 4Ps dan 7Ps. 4Ps itu sendiri meliputi produk, layanan, tempat, dan promosi, sedangkan 7Ps yaitu terdiri dari produk, layanan, tempat, promosi, proses, lokasi penyampaian, dan orang. Dan untuk bauran promosi, apa sih bauran promosi itu? Bauran promosi atau promotional mix adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan alat yang digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan manfaat secara efektif produk atau layanan kepada pelanggannya. Dan bauran promosi memiliki komponen yaitu pemasaran langsung, periklanan, penjualan pribadi, publisitas, dan promosi penjualan. Dan tujuan promosi penjualan, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih promosi penjualan itu. Bagian dari
bagian dari bauran promosi yang mencakup metode menarik, pertahanan konsumen, dan harganya didaftarkan pada jangka waktu yang pendek. Adapun tujuan dari promosi penjualan, yaitu tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah pelanggan dalam waktu singkat. Dan untuk langkah-langkah dari promosi penjualan itu sendiri, yaitu yang pertama, pemberian harga khusus atau potongan harga atau yang biasa kita sebut sebagai diskon. Yang kedua, pemberian kupon undian kepada pelanggan. Yang ketiga, pemberian percobaan produk secara gratis. Dan yang terakhir, promosi penjualan lainnya. Riset pasar atau melakukan riset pasar. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan merencanakan desain penelitian dengan melakukan cara seperti mengumpulkan data, menganalisis data, mempersiapkan dan menyajikan laporan tindak lanjut. Dan yang kedua, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Yang pertama, pengenalan. Untuk mengetahui informasi mengenai perilaku pembeli, persaingan, dan saluran distribusi. Dan yang kedua, pertumbuhan. Setelah usaha berkembang, penting untuk mengetahui pesaing baru, mempertimbangkan ekspansi produk untuk menjaga citra positif perusahaan. Dan yang ketiga, kematangan. Ketika produk sudah matang, penting untuk memperluas penjualan secara signifikan. Pada titik ini, produk harus berada pada titik klimaks atau mendekati produksi tertinggi. Dan penurunan. Jika produk berada pada proses penurunan, dibutuhkan segera penyesuaian terhadap kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, sistem informasi pemasaran, yaitu berperan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan manajer pemasaran, kemudian mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diberikan yang terdiri dari internal record, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi internal maupun eksternal perusahaan. Integrasi marketing, yaitu informasi dari sumber eksternal riset pemasaran yang digunakan untuk memecahkan masalah pemasaran. Pemasaran spesifik perusahaan dan pendukung keputusan pemasaran, alat atau sistem yang membantu manajer pemasaran untuk menganalisis data dan mengambil keputusan. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.